Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Hari ini kita membahas untuk bab ketiga, yaitu sistem informasi, organisasi, dan strategi. Baik, kita lanjut lagi ke berikutnya. Hubungan pengelola dengan sistem informasi, yaitu pengelolaan sistem informasi terorganisasi di dalam suatu struktur manajemen, dan di sini meliputi yang pertama manajemen level atas atau top management, untuk perencanaan strategis, lalu untuk kebijakan dan pengambilan keputusan. Ya. Level berikutnya yaitu manajemen level menengah atau middle management, untuk perencanaan taktis. Lalu manajemen level bawah, di sini manajemen lini, yaitu berfungsi untuk perencanaan dan pengawasan operasi. Untuk operator, yaitu pemrosesan transaksi dan merespon permintaan. Ini. Ya. Untuk organisasi dan sistem informasi, yaitu sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Nah, ini kepentingan baik internal maupun eksternal. Lalu untuk proses bisnis, budaya organisasi, tujuan. Nah, di sini tujuan itu bisa juga masuk ke tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, bahkan juga tujuan menengah, ya, jangka menengah. Lalu adanya pilihan. Nah, di sini disebutkan gaya kepemimpinan mempengaruhi jenis sistem informasi yang akan dibangun. Gaya kepemimpinan di sini ada beberapa tipe, ya. Ada yang demokratis, ada yang otoriter, ya. Barangkali di tempat rekan-rekan semua yang sudah bekerja, gaya kepemimpinannya termasuk gaya kepemimpinan yang seperti apa, ya. Jadi macam-macam gaya kepemimpinan ini. Apabila sebuah perusahaan tersebut dikondisikan, diharuskan mempunyai gaya kepemimpinan yang otoriter dengan tujuan agar operasional di dalam sebuah perusahaan itu bisa lebih giat. Nah, untuk itu memang pantasnya ya gaya kepemimpinan yang otoriter. Ada juga yang mungkin karakternya, gaya kepemimpinannya harus demokrasi atau demokratis. Nah, ini jadi tergantung gaya kepemimpinan seperti apa, perusahaan ini bisa lebih berkembang, ya. Ini. Oke, untuk organisasi sendiri, yaitu merupakan birokrasi dengan pembagian tenaga kerja dan spesialisasi yang jelas. Organisasi mengatur spesialis pada hierarki wewenang, di mana setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan, yang dibatasi oleh peraturan atau prosedur tertentu. Mungkin rekan-rekan mahasiswa yang sudah bekerja dulu mendaftar dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang pasti sebelum bekerja, rekan-rekan mahasiswa diminta untuk menandatangani kontrak kerja. Nah, di situ biasanya dijelaskan
job desk masing-masing karyawan. Mungkin seperti saya pada saat kontrak penandatangan kontrak, saya di bagian tenaga mengajar. Nah, nanti suatu saat apabila saya dibutuhkan untuk membantu dalam sebuah proses kegiatan di kampus, nah saya diminta untuk menandatangani perintah kerja yang lain. Ya, mungkin dulu saya pernah menjadi bagian kemahasiswaan. Nah, ini bagian kemahasiswaan saya diberikan amanah untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada. Nah, kebetulan di STIE Widya Wiwaha tersebut pada saat saya mendapat amanah menjadi kemahasiswaan, kegiatannya ada 5 ya. Nah, itu gambaran terkait dengan job desk ya, atau tanggung jawab karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Organisasi dapat mengubah masukan menjadi produk atau jasa pada fungsi produksi ya. Produk dan jasa dikonsumsi oleh lingkungan untuk mengembalikan persediaan input ya. Nah, terkait dengan fungsi produksi tersebut, organisasi dapat menaikkan omset ya, penjualan baik barang maupun jasa, mengatur akan seperti apa organisasi ini bisa berjalan sehingga kegiatan ini bisa berlangsung lama ya. Jangan sampai sebuah perusahaan atau sebuah organisasi berdiri hanya dalam hitungan tahun atau mungkin bahkan bulan. Nah, ini atau mungkin organisasi sendiri mempunyai masing-masing bagian mempunyai ego masing-masing. Nah, ini akan menjadi organisasi yang sangat buruk ya, sehingga sebuah organisasi tidak menjadi kondusif. Ini jangan sampai terjadi semacam itu. Struktur organisasi. Nah, di sini disebutkan semua organisasi memiliki bentuk atau struktur. Saya contohkan di STIE Widya Wiwaha, di kampus kita tercinta. Nah, yang di paling atas itu ada yayasan, lalu yang di bawahnya untuk S1 yaitu ketua STIE. Lalu yang di bawah ketua STIE ada wakil ketua. Kebetulan di STIE Widya Wiwaha ada 3 wakil ketua 1, 2, 3, masing-masing mempunyai kebidangan ya. Untuk wakil ketua 1 bagian akademik, untuk wakil ketua 2 bagian keuangan, lalu yang di wakil ketua 3 ini di bagian kerjasama dan alumni serta kemahasiswaan. Nah, lalu di bawah wakil ketua 2 ada bagian keuangan ya, kepala bagian keuangan. Lalu di wakil ketua 3 itu ada
kepala bagian kemahasiswaan dan alumni. Ya. Untuk wakil ketua 1 di bawahnya ada LP2M dan masih banyak lagi. Nah, itu contoh organisasi memiliki bentuk atau struktur. Nah, yang kedua, pada perusahaan wirausaha kecil akan sering menemukan sistem yang dirancang dengan buruk yang dikembangkan yang terburu-buru. Nah, ini sehingga karena buruk biasanya umurnya tidak lama atau tidak langgeng. Ya. Pada perusahaan multi divisi yang besar akan sering menemukan bahwa tidak terdapat satu sistem informasi tunggal yang terintegrasi. Tetapi justru setiap divisi memiliki perangkat sistem informasinya sendiri. Ya. Saya contohkan di dalam sebuah perusahaan di namanya perusahaan tersebut holding dan dia membawahi anak perusahaan. Ada yang bergerak di bidang perhotelan, ada yang di bidang jasa radio, ada yang bergerak juga di bidang keuangan. Bahkan dia juga di bidang IT atau pengembangan IT. Nah, ini masing-masing mereka mempunyai sistem informasi sendiri-sendiri. Ya. Walaupun laporannya terintegrasi di dalam satu holding. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Ciri-ciri organisasi meliputi pertama rutinitas dan proses bisnis. Ya, terkait dengan rutinitas ya seperti saya contohkan di STI UTWH, setiap hari mulai Senin sampai Jumat ini rutinitasnya berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Selain itu pengembangan penelitian ya. Selain itu juga untuk rutinitas dosennya sendiri itu ada pengabdian ya. Karena tugas dosen selain mengajar itu harus juga melakukan penelitian, juga melakukan pengabdian. Nah, berkaitan dengan proses bisnis ini terkait dengan profit oriented ya. Ya. Itu contoh yang pertama terkait dengan rutinitas dan proses bisnis. Politik organisasi. Nah, ini dalam berpolitik yang namanya politik itu kadang-kadang ada positif, ada negatif ya. Lalu juga yang ketiga budaya organisasi. Nah, budayanya mau seperti apa? Ya, dan ini tergantung juga dari kepemimpinan. Mau kalau orang Jawa bilang alon-alon waton kelakon. Nah, atau mungkin ada yang mempunyai budaya harus sesuai dengan target dengan waktu yang sesingkat mungkin. Nah, ini. Lalu bagaimana dengan yang keempat di sini lingkungan organisasi. Di sini akan seperti apa sih lingkungannya. Nah, ini. Lalu juga yang terakhir struktur organisasi. Nih. Baik. Terkait dengan ciri-ciri
sudah saya sampaikan. Kita lanjut lagi ke hubungan organisasi dengan teknologi informasi. Di sini perubahan teknologi membutuhkan perubahan pada siapa yang memiliki dan mengendalikan informasi. Ya. Yang pasti terkait dengan teknologi ini, sebuah organisasi harus lebih dari tahun ke tahun, atau mungkin dari syukur-syukur bulan ke bulan itu ada kemajuan terkait dengan pengembangan teknologi. Ya, saya contohkan, mungkin dulu pada saat saya kuliah, untuk pembuatan catatan akuntansi itu dulu menggunakan sistem atau aplikasi namanya Lotus. Ya. Nah, setelah berkembangnya teknologi, kalau sekarang kan sudah banyak ya pengembangan sistem yang dibuatkan oleh programmer. Nah, ini dulu mungkin kalau kita lihat, kita masuk dalam parkir lah, kita parkir di sebuah tempat perbelanjaan, ini masih manual ya, dikasih karcis ya. Kalau sekarang kan sudah tidak perlu, kita masuk, nanti ada portal, nanti mbaknya yang di dalam portal itu biasanya kan secara sistematis dia akan mengucapkan selamat datang di bla 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 bla. Nah, ini lalu silakan ambil tiket ya dengan menekan tombol hijau. Nah, ini kan contoh sebuah sistem. Nanti keluarnya itu juga sudah tersistem, biasanya masih dibantu oleh manusia ya, karena ya untuk pengembalian uang, nah ini kan masih membutuhkan manusia. Oke, contoh yang lain terkait dengan pengembangan teknologi ini, seperti kita kalau memakai jasa kereta api ya, dulu mungkin harus antri di sebuah loket secara manual. Kalau sekarang kan sudah tinggal duduk diam di rumah ya, kita mempunyai handphone yang Android ya. Nah, ini kita tinggal pesan. Lalu untuk cetak tiketnya pun sudah tinggal cetak sendiri ya. Kita melihatkan barcode-nya, itu sudah mencetak sendiri. Begitu juga untuk pembayaran. Nah, ini kita semua punya m-banking, tinggal di rumah kita bayar, tidak harus ke ATM atau mungkin secara tunai bawa ke ke stasiun. Nah ini contoh dari perubahan teknologi. Selanjutnya, definisi teknis dan perilaku organisasi. Yang dimaksud teknis menunjukkan bagaimana persaingan antar perusahaan dengan menggabungkan modal, lalu menggabungkan tenaga kerja, lalu menggabungkan teknologi informasi, di mana model perilaku membawa kita ke dalam perusahaan individual, yaitu untuk melihat bagaimana teknologi mempengaruhi pekerjaan di dalam sebuah organisasi.
Dampak sistem informasi terhadap bisnis serta dan perusahaan. Sistem informasi telah menjadi alat yang integral, alat yang online dan interaktif yang sangat terlibat pada kegiatan operasional suatu organisasi. Ini dampak pertama. Dampak kedua, sistem informasi mengubah ekonomi organisasi dan meningkatkan kemungkinan mengelola pekerjaan. Nah, di sini yang dimaksud yaitu organisasi dan perilaku. Perilaku di sini seperti yang saya contohkan tadi, mengurangi adanya sumber daya manusia. Ya. Kalau kita melihat dulu mungkin kalau dengan manual dalam pembelian tiket ini harus menggunakan sumber daya manusia selama katakanlah 4 loket. Nah, karena sekarang sudah serba sistemnya ini online, jadi sudah mengurangi tenaga kerja yang ada. Saya contohkan lagi berkaitan dengan perilaku di sebuah perusahaan otomotif Mercedes. Ya. Di sini dalam perakitan sudah tidak 90% itu sudah memakai robot. Ya. Nah, ini berarti terkait dengan sumber daya manusia ini menjadi lebih berkurang. Ya. Nah, ini contoh dari dampak sistem informasi yang kedua. Nih. Dampak sistem informasi terhadap bisnis dan perusahaan selanjutnya yaitu dampak ekonomi. Teknologi sistem informasi dapat dilihat di sini sebagai faktor produksi yang dapat digantikan dengan modal dan tenaga kerja tradisional. Teknologi informasi menggantikan bentuk modal seperti gedung dan mesin yang tetap relatif mahal. Lalu teknologi informasi menggantikan tenaga kerja yang secara historis merupakan biaya yang terus meningkat. Ya. Ini dampak sistem informasi terhadap bisnis. Dampak sistem informasi terhadap bisnis selanjutnya yaitu dampak organisasi dan perilaku. Teori yang berdasarkan sosiologi dari organisasi yang rumit juga memberikan beberapa pengertian mengenai bagaimana dan mengapa sih perusahaan berubah dengan penerapan aplikasi teknologi informasi yang baru. Nah, ini di samping kebutuhan semakin teknologi informasi ini semakin maju, juga karena adanya persaingan ya. Seandainya sebuah perusahaan itu hanya mengandalkan sistem informasi yang jadul, nah ini kita akan ketinggalan. Bahkan untuk memperbarui hardware ya istilahnya, kita mau pakai Pentium 1 ya, sedangkan zamannya sekarang sudah
apa namanya, sudah semakin tinggi ya. Saya sendiri kurang paham terkait dengan ini apa namanya, kemajuan atau perkembangan komputer ya. Ada yang terakhir itu Windows 7 atau sampai yang terbaru sekarang ini apa ya, nanti coba saya lihat. Nah ini karena kebutuhan, kalau seandainya organisasi tersebut hanya seperti itu melulu ya, masih pakai Pentium 1, nah ini akan ketinggalan ya. Tapi juga ada sebuah perusahaan itu mempertahankan budaya, yang mana produknya itu dari dulu sampai sekarang itu ya tidak pernah berubah ya. Itu juga ada. Tapi kalau di dalam sebuah organisasi, saya yakin terkait dengan teknologi, walaupun produknya itu tidak berubah, tapi sistemnya sudah berubah mengikuti zaman ya. Baik ya, keunggulan kompetitif. Perusahaan yang melakukan dengan lebih baik daripada yang lain dikatakan memiliki keunggulan kompetitif dari yang lainnya. Maksudnya yaitu terkait dengan sistem informasi, mereka lebih mengutamakan kemajuan teknologi ya, dengan mengikuti zamannya, sehingga mereka dari perusahaan lain bisa lebih maju ya. Lalu perusahaan memiliki akses terhadap sumber daya khusus yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, atau mereka mampu menggunakan sumber daya yang tersedia umum dengan lebih efisien, biasanya dikarenakan pengetahuan dan aset informasi yang superior. Mungkin perusahaan tersebut bekerja sama dengan konsultan ya, sehingga tidak perlu perusahaan tersebut harus mempunyai atau membiayai aset, contohnya menyewa atau membeli gedung untuk perkantoran, tapi hanya menggunakan aset yang seadanya, tapi jangkauannya bisa luas. Nah ini dia menggunakan konsultan. Katakanlah perusahaan tersebut itu ada di Australia, dia menggunakan orang Indonesia, yang pasti gajinya bukan gaji rupiah ya, tapi dengan gaji mata uang negara tersebut. Katakanlah kalau seandainya di Australia berarti dolar Australia. Nah ini itu contoh dari terkait dengan sumber daya yang tersedia umum. Baik, kita lanjut lagi ke model daya kompetitif. Model daya kompetitif yaitu model yang paling luas penggunaannya untuk mengerti keunggulan kompetitif. Disebut keunggulan kompetitif adalah model daya kompetitif. Model ini menyediakan pandangan umum terhadap perusahaan, lalu terhadap persaingannya, lalu juga terhadap lingkungan perusahaan. Model yang selanjutnya terkait dengan daya kompetitif yaitu model Porter seluruhnya.
yaitu mengenai lingkungan bisnis umum perusahaan. Dan pada model tersebut ada 5 daya kompetitif membentuk nasib perusahaan. Yang pertama, persaingan tradisional. Lalu yang kedua, adanya pemain baru di pasar. Lalu produk dan jasa pengganti. Lalu ada pelanggan, ada pemasok. Model daya kompetitif selanjutnya, strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetitif. Oke, terkait dengan kompetitif, di sini ada pertanyaan. Apa yang akan Anda lakukan atau Anda akan dilakukan oleh perusahaan jika dihadapkan dengan seluruh daya kompetitif tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana perusahaan menggunakan sistem informasi untuk melawan beberapa dorongan tersebut. Lalu bagaimana Anda mencegah pengganti dan menghalangi permainan baru di pasar. Nah, dengan strategi sistem informasi ini untuk berhubungan dengan daya kompetitif. Strategi sistem informasi di sini ada 4 strategi. Ya. Ada kepemimpinan harga rendah, ada diferensiasi produk, ada berfokus pada peluang pasar, ada menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Lalu model rantai nilai bisnis. Ini ada 3 model. Model rantai nilai, yang kedua aktivitas utama, yang ketiga aktivitas pendukung. Ya. Nah, oke, akan kita bahas 4 strategi sistem informasi. Oke, strategi sistem informasi yang pertama yaitu kepemimpinan harga rendah. Kepemimpinan harga rendah ini menggunakan sistem informasi untuk mencapai biaya operasional terendah dan harga terendah. Ini saya contohkan di sebuah supermarket di Amerika Serikat, Walmart. Mungkin kalau di Jogja itu seperti Lotte Mart ya. Menjadi pemimpin bisnis eceran ya, dikarenakan sistem pengisian kembali persediaan yang sangat cepat. Walmart tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk menjaga persediaan yang besar pada gudangnya sendiri. Ya. Sistem juga memungkinkan Walmart menyesuaikan pembelian barang toko untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, ini seperti di Lotte Mart, kalau di Jogja itu kan kita masuk seperti di dalam gudang ya. Ya. Memang untuk pembelian itu kemasannya 1 pak, tidak eceran ya. Ini yang terkait dengan kepemimpinan harga rendah. Untuk strategi yang kedua ya, yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini gunakan sistem informasi untuk memungkinkan produk dan jasa baru atau mengubah kenyamanan pelanggan di dalam menggunakan produk dan jasa yang telah ada. Dicontohkan, Google terus memperkenalkan jasa pencarian yang baru dan unit pada situs webnya. Untuk mencari lokasi menggunakan Google Map. Ya. Dengan pembelian PayPal
yaitu sistem pembayaran elektronik. Nah, ini sekarang kalau pengen berdiskusi itu juga sudah menggunakan Google Meet. Ya. Ini contohnya. Kalau di tahun 2003 mungkin dulu sistem pembayaran elektronik eBay membuat pelanggan lebih mudah untuk membayar penjualan dan pengembangan penggunaan pasar lelangnya. Nah, ini dulu pakai eBay. Nah, itu yang terkait dengan sistem atau strategi sistem informasi yang kedua. Yang ketiga, berfokus pada peluang pasar. Ini strategi sistem informasi yang ketiga. Menggunakan sistem informasi untuk memungkinkan fokus pasar khusus dan layani pasar sasaran sempit itu lebih baik dari pesaing. Sistem informasi mendukung strategi tersebut dengan memproduksi dan menganalisis data untuk penjualan dan teknis pemasaran yang lebih baik karena lingkupnya lebih sempit ya. Sistem informasi memungkinkan perusahaan menganalisis pola pembelian pelanggan lalu terkait dengan selera dan preferensi dengan cukup dekat sehingga dapat menaikkan promosi, periklanan, dan pemasaran dengan efisien yang ditujukan kepada pasar sasaran yang lebih minimalis atau lebih kecil. Ini mungkin lebih kecil karena berpeluang lebih besar ya. Tidak harus menunggu peluang yang besar tapi sasarannya malah tidak efektif. Nah, untuk strategi yang keempat ya, ini menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Nah, ini dengan cara apa ya? Apabila sebuah perusahaan ini lebih dikenal oleh pelanggan, maka di dalam mempromosikan ini akan lebih mudah ya. Terkadang pun juga memberikan informasi kenaikan harga karena sudah mempunyai pelanggan yang loyal ya. Bagi pelanggan atau konsumen itu tidak masalah karena mereka sudah tahu kualitas ya dari produk atau jasa sebuah perusahaan. Nah, dalam penguatan keakraban pelanggan dan pemasok ini bisa jadi diadakan sebuah acara ya, mungkin catering atau mungkin mengadakan sebuah event ya. Event yang terkait dengan promosi sebuah perusahaan mempromosikan pemasok di dalam usahanya. Nah, ini dilakukan promosi bersama. Nah, ini salah satu contohnya ya. Oke. Lalu terkait dengan strategi yang atau mungkin model kompetitif yang kedua, kalau tadi 4 strategi, nah sekarang model kompetitif rantai nilai bisnis. Diterangkan walaupun model portal membantu untuk mengenali daya kompetitif dan menyarankan strategi umum, model tersebut tidak mengkhususkan mengenai apa yang seharusnya dilakukan
dan tidak menyediakan metodologi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Di sini model juga berguna untuk mencapai kesempurnaan operasi. Oke, kita bahas model rantai nilai bisnis yang pertama, yaitu model rantai nilai. Diterangkan bahwa di sini menekankan aktivitas khusus pada bisnis di mana strategi kompetitif dapat diterapkan dengan paling baik dan di mana sistem informasi paling mungkin memiliki dampak yang strategis. Ya. Oke, di dalam model rantai nilai bisnis selanjutnya yaitu aktivitas utama. Paling terkait secara langsung dengan produksi dan distribusi produk dan jasa perusahaan yang menciptakan nilai bagi perusahaan. Aktivitas utama tersebut termasuk logistik dari dalam operasi, logistik dari luar penjualan, dan pemasaran serta jasa. Nah, ini yang terkait dengan aktivitas utama. Lalu bagaimana model rantai bisnis yang ketiga, yaitu terkait dengan aktivitas pendukung. Di sini membuat pengiriman aktivitas utama dapat terjadi dan terdiri atas infrastruktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi, dan pembelian. Ini yang terkait dengan aktivitas pendukung. Model rantai nilai bisnis selanjutnya yaitu praktek terbaik. Industri biasanya dikenali melalui perusahaan konsultan. Ada juga yang perusahaan organisasi penelitian, agen pemerintah, dan asosiasi industri sebagai solusi paling berhasil atau metode pemecahan masalah untuk mencapai tujuan bisnis secara konsisten serta efektif. Ini praktek terbaik model rantai nilai bisnis, ya. Lalu dampak yang selanjutnya yaitu dampak internet pada keunggulan kompetitif. Ini, internet hampir menghancurkan beberapa industri dan mengancam yang lainnya. Internet juga telah menciptakan pasar yang sepenuhnya baru dan membentuk dasar bagi ribuan bisnis baru. Ini contohnya industri ensiklopedia cetakan dan industri agen perjalanan hampir dikalahkan oleh ketersediaan pengganti melalui internet. Nah, internet juga memiliki dampak signifikan pada eceran, musik, buku, industri koran, ya. Ya, sekarang industri koran, industri musik kan sekarang kita bisa ya download atau mendengarkan lagu, bahkan lagu yang tahun 90-an. Nah, ini kita secara online atau secara internet. Yang penting punya kuota ya, jangan karena tidak punya kuota pengen mendengarkan pastinya tidak bisa ya. Atau sekarang kan banyak ya tempat-tempat publik ya, tempat-tempat umum itu menyediakan wifi gratis ya. Bahkan kalau di tempat saya di masjid itu gratis ya, mau pakai internet bebas. Ada juga yang terkait dengan internet ini menjadi ladang bisnis. Karena ketersediaan di sebuah tempat terkait dengan internet ini terbatas, mereka menyewakan per jamnya itu Rp1.000. Nah, ini sehingga banyak anak-anak
yang berkumpul di situ. Bahkan juga ada orang tua yang tidak mau ketinggalan info-info pasar atau mungkin pasar online ya. Nah, ini mereka setiap hari itu berkumpul di lokasi tersebut. Ya, yang terakhir terkait dengan sinergi, kompetensi inti dan strategi berdasarkan jaringan, yaitu perusahaan besar pada umumnya merupakan sekumpulan bisnis atau unit bisnis strategi, di mana sistem informasi dapat meningkatkan kinerja keseluruhan baik dari unit bisnis ini dengan mempromosikan sinergi dan kompetensi secara dini. Sinergi, kompetensi, inti, dan strategi berdasar jaringan. Untuk sinergi sendiri artinya pemikiran mengenai sinergi, yaitu ketika output beberapa unit dapat digunakan sebagai input untuk unit lain atau dua organisasi, menggabungkan pasar dan keahlian. Hubungan ini mengurangi biaya dan menghasilkan keuntungan. Nah, ini yang dinamakan sinergi. Lalu terkait dengan sinergi, kompetensi inti dan strategi berdasarkan jaringan, yaitu meningkatkan kompetensi inti. Di sini maksudnya aktivitas di mana perusahaan adalah pemimpin kelas dunia. Kompetensi inti tergantung kepada pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman bertahun-tahun. Ya. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan untuk mendorong atau meningkatkan kompetensi yang ada dan membantu karyawan agar selalu memperbarui pengetahuan yang baru. Ya. Jangan menutup dengan hanya berdasarkan pengetahuan yang lama. Lalu strategi berdasarkan jaringan, yaitu termasuk penggunaan ekonomi jaringan, di mana model perusahaan virtual dan ekosistem bisnis. Ini yang terakhir. Baik, rekan-rekan mahasiswa, berkaitan dengan bab yang ketiga, yaitu sistem informasi organisasi dan strategi, sudah kita bahas. Untuk itu saya akhiri sampai di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.